jangan pernah menyebut namanya. Dan jangan sampai melihatnya. Saat terdengar suara kemerincing, jangan keluar rumah atau sekedar mengintip. Taksi mulai melaju pelan dan berputar arah. Terlihat Melissa sedang memberitahu alamatnya pada lelaki itu. Sopir taksi itu mengulurkan tangannya untuk menekan argo. Desa ini kok sepi sekali ya, Mbak? Seperti tak berpenghuni. Saya tadi sempat kebingungan, hampir aja kesasar. Iya, Pak. Maklum warganya termakan rumor tak jelas. Sahut Melissa. Rumor? Tanya sopir taksi. Iya, Bapak pernah dengar andong pocong? Tanya Melissa tanpa rasa takut saat menyebut nama itu. Belum pernah. Jarang-jarang kesini soalnya. Emang ada apa, Mbak? Katanya sih Pak, kalau melihat andong itu kita bisa mati. Wah, kok serem? Bapak takut juga? Iya toh, Mbak. Apalagi kalau ada hantunya kayak gitu. Hi. Sahut sopir taksi. Ya, Bapak penakut juga. Sekarang itu Mbak, banyak hal aneh-aneh. Entah sengaja atau tidak, kadang emang ada seseorang yang sengaja berbuat seperti itu. Maksud Bapak menyebarkan rumor gak jelas gitu? Ya, mungkin. Terus Mbak hubungannya sama pocong apa? Ya Bapak tanya lagi. Penasaran kan akhirnya? Iyalah Mbak. Apalagi yang berbau seram begitu. Hei hi. Ini katanya loh, Pak. Si kusir dari andong itu ya si pocong. Tiba-tiba, sopir taksi itu terbatuk-batuk. Buru-buru tangannya meraih sebuah botol air. Dengan cepat dia meneguk air itu hingga hampir habis. Belum sampai dia mengembalikan botol di tempatnya. Pak! Berhenti! Teriak Melissa sangat kencang. Sontak membuat sopir taksi itu menghentikan mobilnya mendadak, membuat botol air itu terjatuh dan sembura di bajunya. Kini mobil itu berhenti di tengah areal persawahan yang cukup gelap. Hanya ada beberapa rumah yang terlihat tak jauh dari tempat mereka berhenti. Ada apa? Mbak, sampai tumpah minum saya. Tanya sopir taksi Brang. Raut wajahnya terlihat masam dengan bibir cemberut. Maaf Pak, jangan marah. Saya tadi seperti melihat sesuatu bergerak di depan mobil. Saya takut Bapak menabraknya. Saya nggak lihat apa-apa. Mbak terlalu terobsesi kali. Sentak sopir itu kesal. Bukan terobsesi, Pak. Masa terobsesi ma pocong, mending ma Tom Cruise. Gerutu Melissa. Kemudian, dia mulai menjalankan kembali mobilnya. Sopir itu mencoba untuk menstarter berkali-kali, tapi gagal. Raut wajah mereka berdua mulai gelisah. Ternyata lelaki itu mulai termakan cerita Melissa yang menyeramkan. Ada apa, Pak? Tanya Melissa mulai panik. Nggak tahu juga, Mbak. Setauku mobil ini tak pernah ada masalah. Mana berhenti di tempat gelap seperti ini lagi? Gerutunya. Eits! Bapak mau kemana? Turun Mbak, lihat mesin mobil. Sentaknya buru-buru. Seketika jawabannya membuat Melissa mulai tidak tenang. Perasaannya mulai aneh. Seketika jantungnya mulai berdetak kencang. Semilir angin berembus menerpa wajah dan rambutnya dari kaca jendela depan yang diturunkan oleh lelaki itu. Kenapa aku jadi merinding begini? Ucapnya lirih. Berkali-kali Melissa meraba tengkuknya. Gadis itu merasakan bulu kuduknya mulai berdiri lembut. Jadi mules perutku. Kedua matanya lekat memandang bapak sopir yang berada di depan. Tangannya mendekap erat perutnya. Sopir itu mengarahkan senter pada bagian mesin. Cahaya redup terlihat samar dari balik kap mobil. Kemudian lelaki itu berjalan kembali ke arahnya. Dia mengetuk kaca jendela, pelan. Mbak, bisa bantu saya pegang senter? Apa, Pak? Senter? Saya harus keluar pegang senter gitu? Tanya Melissa menegaskan. Iya, bantu saya. Biar cepat selesai.
sahutnya. Huf. Dengan kesal dan membuang segala perasaan takut, Melisa pun akhirnya turun. Gadis itu berjalan mendekat. "Ke arah mana senternya, Pak?" tanya Melisa kesal. "Sini, Mbak." Lelaki itu tampak cek semua mesin mulai selang oli hingga karburator. Semua tidak ada masalah. Hingga Melisa seperti mendengar suara. Suara dari kejauhan yang samar, tapi begitu mencekam di hatinya. Gadis itu memasang telinganya lebar-lebar. Dengan pandangan mata berpendar ke segala arah. Sepertinya gadis itu mulai ketakutan. "Bapak, dengar suara itu?" tanya Melisa mulai ketakutan. "Suara apa, Mbak?" "Suara kerincing," bisiknya. Sontak kalimat Melisa membuat sopir itu memandangnya lekat dan tajam. "Jangan menakuti saya, Mbak. Entar didatangin beneran lo sama itu pocong," sahutnya geram. "Saya serius, Pak," ucap Melisa tegas dengan berani menatap tajam lelaki itu. Mereka berdua masih di luar mobil. Angin yang berembus menerpa tubuh mereka semakin kencang. "Ayo, Pak, cepat tutup kapnya dan balik ke mobil," ajak Melisa dengan menarik lengan lelaki itu. Jantungnya semakin berpacu cepat. Adrenalinnya semakin meningkat tajam. "Cepat, Pak, coba di starter," teriak Melisa makin panik. Lelaki itu mencoba kembali untuk menstarter. Tangannya sampai bergetar hebat. "Mbak, jangan teriak-teriak, saya jadi nggak bisa konsen. Maaf, Pak, saya mulai takut nih." Kali ini, lampu sorot depan mobil tiba-tiba padam. Hingga suasana menjadi gelap gulita. "Waduh, kok malah mati semua ini?" teriak lelaki itu. "Pak, tolong diam sebentar. Coba Bapak dengar suara ini," pinta Melisa. Dia langsung terdiam, begitu juga dengan sopir itu. Lama terdengar suara kemerincing dari kejauhan. "Bapak dengar itu?" bisik Melisa. "Suara apa?" sahutnya ikut berbisik. "Suara kerincing andong." Lelaki itu menggeleng dan kembali mencoba menstarter mobil. Kali ini berhasil. Raut wajah sopir itu berubah. Ketegangan di wajah tuanya mengendur. "Alhamdulillah!" teriak Melisa spontan. Tiba-tiba, braak! Sesuatu seperti menabrak jendela mobil. Suaranya terdengar seperti dibentur oleh sesuatu. Namun, sopir taksi itu seolah tak peduli dan terus melaju perlahan. Suasana sangat mencekam. Di antara mereka tak ada yang bersuara. Melisa memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela di sebelah kiri. Samar dia melihat sebuah bayangan yang mengikuti gerak laju mobil. Bahkan, bayangan putih itu seakan terus menempel pada kaca jendela. Dengan terpejam, ujung jari Melisa mencolek bahu bapak sopir. "Ada apa lagi, Mbak? Coba Bapak lihat kaca jendela di sebelah kiri saya. Saya seperti melihat sebuah bayangan putih." Sekilas lelaki itu menoleh. Kemudian, dia menoleh untuk yang kedua kalinya. "Gak ada apa-apa. Serius, Pak?" tanya Melisa heran. "Lihat aja sendiri, Mbak." Sontak Melisa menoleh ke arah kaca jendela. Raut wajah Melisa seolah menciut dan warna kulitnya memutih pucat, pasi. Bibirnya bergerak-gerak, lambat. Seolah tak mampu berkata-kata. Kedua bola matanya seakan tercekat hingga beberapa detik. Dirinya bagai terhipnotis saat melihat wajah hitam dengan bola mata putih memandang ke arahnya. Bola mata itu nampak kosong. Hingga detak jantung Melisa seolah berhenti berdetak. Saat masuk dalam hitungan detik kesekian, gadis itu berteriak histeris. "AARG! AARG! AARG!" Suaranya mengejutkan lelaki itu. Dia menoleh ke jok belakang. Melisa meringkuk dengan tubuh yang bergetar hebat.
Pocong! Ada pocong, Pak! Teriak Melisa dengan terus menutup wajahnya. Sopir itu menghentikan mobilnya. Dia kembali menoleh ke belakang, tapi tak ada sesuatu yang aneh. Lelaki itu tak melihat apapun. Kemudian, dia mencium bau harum parfum yang bercampur dengan bau busuk. Tanpa menoleh lagi, lelaki itu tancap gas tanpa mempedulikan teriakan histeris Melisa. Jadi dia ingin segera pergi meninggalkan desa itu. Saat melihat pintu gapura desa, wajah lelaki itu senang. Jalan raya terlihat ramai, seakan menepis kejadian menegangkan yang baru saja terjadi. "Mbak, bangun! Ini sudah di jalan raya," ucapnya. Melisa terbangun dan melihat kiri kanan. Suasana kali ini terlihat berbeda. Banyak kendaraan lalu lalang, dan cahaya penerangan sangat benderang. Apa yang aku lihat tadi nyata sekali, dan aku bukan bermimpi. Aku masih bisa merasakan auranya, dan pandangan matanya yang kosong saat melihat ke arahku. "Ih, serem," gumamnya dalam hati sambil bergidik. "Masih takut, Mbak?" Gadis itu hanya mengangguk pelan. Perasaannya mulai bisa tenang saat mobil itu mulai memasuki gerbang perumahan. Rumahnya pun masih terlihat ramai dengan anak kecil bermain. Di teras depan rumah, terlihat orang tuanya sedang memperhatikan adiknya yang masih bermain di luar. Mereka tersenyum lebar menyambut kedatangan Melisa. "Katanya mau menginap di rumah teman?" tanya Mama. "Gak jadi, Ma. Kok kamu pucat gitu? Apa sakit?" tanya Papa. "Enggak kok, Pa. Cuman mules. Melisa ke kamar mandi dulu." Gadis itu berlari masuk ke dalam rumah. Dia melempar tas ransel di pundaknya. Rambutnya dia ikat tinggi ke atas dan masuk ke dalam kamar mandi. Berkali-kali gadis itu mengusap wajahnya dengan air. Dia tertunduk beberapa saat, seakan bisa bernapas lega. Kemudian, seperti teringat ucapan Raka tentang Helmi, buru-buru dia berkaca di cermin yang terletak di sisi pintu kamar mandi. Melisa mendekatkan wajahnya perlahan. Dia mulai mengamati detil raut wajahnya. "Aku baik-baik aja. Nggak pucat seperti Papa bilang," ucapnya lirih berbisik. Kemudian, dia melihat bayangan dirinya di cermin. Menatap lekat kedua bola matanya yang coklat gelap. Gadis itu seperti terpaku pada dua titik putih pada kedua bola matanya. Dia semakin mendekat dan lebih dekat lagi menatap cermin. Seakan ingin melihat jelas titik putih yang terlihat olehnya. Ujung jarinya menggosok pelan, tepat di kedua titik putih itu berasal. Jarinya menyentuh cermin, tepat di bayangan kedua bola matanya yang lebar dan penuh. "Gak ada apa-apa. Tapi..." Gadis itu penasaran. Dia kembali mencoba meraba titik putih itu di cermin. Kali ini dia melihat lebih lama dengan tatapan tajam. Dahinya mulai berkerut. Dia menarik seluruh urat syarafnya untuk konsentrasi pada pandangan matanya. Sontak Melisa terperanjat saat titik putih itu menjadi sebuah bayangan samar di wajahnya. Wajahnya menjadi gelap, bahkan hitam. Dengan dua bola matanya memutih tengah melihatnya dingin. "Wah, wajahku, kenapa berubah? Popocong! Popocung!" Melisa berteriak histeris. Dengan cepat, gerakan tangan melepas ikatan rambutnya. Gadis itu menarik kuat, hingga rambutnya tergerai, lurus. Napasnya tersengal-sengal. Buru-buru dia keluar dari kamar mandi. Sejenak dia bersandar di dinding, dengan mengatur napasnya agar lebih tenang. Teriakan anak kecil bermain, tak mampu menghilangkan kengeriannya. "Kenapa aku jadi terobsesi dengan pocong itu? Apa dia mengejarku?" Seperti teringat akan sesuatu hal, Melisa berjalan ke arah meja kecil di sebelah ruang tamu. Dia menarik pelan kursi kecil. Setelah menarik napas dalam, gadis itu memijit beberapa angka. Tak lama terdengar suara. "Halo? Assalamualaikum, Raka ya?" "Waalaikumsalam, iya. Melisa?"
Iya, aku sudah di rumah, baru aja datang. Kok lama? Ih, besok aku telepon lagi, Kak. Sepertinya pocong itu mulai mengejarku. Ucap Melisa lirih. Haah, bukannya. Aps. Kamu mau bilang kalau aku nggak percaya hal begituan kan? Iya, sih. Nggak tahu, Kak. Besok mainlah ke rumahku. Oke. Tak lama kemudian, Melisa menutup teleponnya. Dia menghela napas panjang dan melihat keluar. Mama dan Papa tampak masih asyik berbincang. Dia enggan untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dia alami.